Aparat kepolisian tengah memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 lalu. Lantas inilah tampang dan identitas ke-15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Galih, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, dan Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, serta Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Subbidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian tersebut. Menurutnya, 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022 lalu. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022. Adapun ketiganya yakni Bribka Ari Galih Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap diketahui telah dipecat dari kesatuan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke Gaza. Panglima Agus mengatakan pelibatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri RI. Sementara kini pihak Kemenlu Indonesia mengungkap syarat dan waktu warga sipil bisa berangkat ke Gaza. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat. Ia menegaskan Indonesia masih menunggu mandar dari PBB untuk mengirim warga sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza. Jika mandat itu telah diputuskan, maka warga Indonesia bisa mendaftar dan melalui perekrutan dari Brigade Komposit. Sementara hingga kini, PBB masih belum membahas isu penggelaran peacekeeping operation di Gaza. Pasalnya, prioritas saat ini yang terus digaungkan PBB adalah gencatan senjata. Diketahui sebelumnya, Panglima Agus mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza. Agus mengatakan nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi juga memungkinkan ikut ke Gaza. Pasalnya, mereka bisa membantu korban untuk trauma healing. Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan langsung kasus Vina Cirebon kepada Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu itu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama kemudian, ia meminta maaf karena tidak bisa bicara banyak mengenai kasus Vina.
Kebakaran melanda lahan garasi mobil di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 19, Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Selasa 18 Juni 2024 lalu. Akibatnya 3 unit kendaraan ludes dan hanya tersisa rangka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Suyono, menjelaskan kerugian ditaksir total kurang lebih ratusan juta rupiah. Menurut keterangan sementara dari pihak kepolisian, mendapati laporan dari saksi selaku penjaga garasi. Dilaporkan, penjaga garasi tersebut mendapati kobaran api dari salah satu garasi yang berisikan 1 unit mobil, hingga api secara cepat membesar dan merembet ke beberapa garasi lain di sebelahnya. Pihak kepolisian menduga ada indikasi korsleting listrik dari sekitar area garasi, karena di garasi itu sendiri tidak terdapat kabel listrik. Mendapati laporan adanya kebakaran garasi mobil, pasukan bergegas berangkat ke lokasi kejadian. Selang beberapa waktu, pasukan melakukan size up lokasi dan segera melakukan pemadaman. Sebanyak 7 personel berjibaku memadamkan api. 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil suplai pun diterjunkan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim hingga api benar-benar sudah padam. Diketahui, dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani RT 5 RW 6 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, terbakar hebat pada Rabu 19 Juni 2024. Kebakaran tersebut membuat panik warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Kobaran api itu menjadi pusat perhatian karena lokasinya di Jalan Raya Utama Kota Malang, yang juga berada tepat di depan Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang pun langsung bergerak cepat untuk memadamkan api di rumah tersebut. Kepala UPT PMK Kota Malang, Agus Subekti, mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pihaknya pun menerjunkan 6 unit mobil pemadam serta 30 personel ke lokasi. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam atau tepatnya pada pukul 10 pagi hingga kebakaran berhasil dipadamkan sepenuhnya. Saat kebakaran terjadi, di dalam rumah hanya ada 3 orang, yaitu Pasutri atas nama Badiri 69 tahun dan Kuwati 68 tahun, serta anaknya yang bernama Alvaris Suban. Ketua RW setempat Joko Wiono menuturkan Badiri memiliki gangguan kejiwaan dan terkadang berperilaku cukup nyeleneh, seperti sering membakar kertas di dalam rumah dengan alasan mengusir nyamuk. Joko menduga karena usianya yang telah senja, Badiri lupa mematikan bakaran kertas tersebut. Kobaran api dari bakaran kertas itu pun diduga menyambar ke barang-barang mudah terbakar yang ada di dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Sementara itu, Agus mengungkapkan kerugian materi akibat insiden ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.